الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويشفي مرضانا، وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، ثم لجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، منهم أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاوي، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، وجميع علمائنا ومشايخنا، منهم الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والإمام أبي حامد محمد الغزالي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال آداب الخروج إلى المسجد، adab keluar menuju ke masjid, sampai ke pembahasan فإذا سعيت إلى أن قال فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتوأدة. Jika engkau berangkat berjalan menuju ke masjid, adabnya kalau kita mau berangkat keluar menuju ke masjid, famshi ala hayyinah, jalannya hayyin, jalannya itu jangan tergesa-gesa. Apa bahasanya? Jalannya pelan-pelan, jangan seperti orang lari. Nah, itu. Jalan cepat saja tidak bagus, apalagi lari. Kecuali kalau mengejar takbiratul ula. Kecuali mengejar takbiratul ula, jangan sampai nggak dapat takbiratul ula. Karena namanya salat itu, ketika kita mau salat, kita melepaskan semua, melepaskan semua urusan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sholatnya bawaannya buru-buru, napasnya sengal-sengal, hilang yang namanya kekhusyuan tadi. Maka tidak dianjurkan jalan cepat-cepat itu. Kecuali tadi kalau seandainya ingin mendapatkan
takbiratul. Itu pun kalau seandainya belum dimulai salatnya. Belum dimulai salatnya, jangan sampai saya cepat-cepat. Karena nanti ada untuk jeda untuk bernapasnya itu. Karena tidak bagus. Tidak bagus orang berangkat ke masjid ketika takbiratul ihram bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diniscayakan akan mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana dia mau fokus dia dengan bacaannya tadi? Sedangkan salat itu intinya dia berdoa, bukan hanya lisan saja komat kamit gerak. Seluruh jasadnya itu, hatinya itu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berangkat itu ya sangat dianjurkan sebelum yang namanya qomat. Sebelum yang namanya qomat. Jadi dengar azan, setelah dengar azan baru yang namanya kalau di dalam kutubul fiqh yang namanya salat berjamaah itu apa namanya? Keutamaan mendapatkan awal waktu itu. Pelurusan sedikit. Yang namanya keutamaan orang itu mendapatkan salat di awal waktu itu kalau seandainya ketika selesai mendengarkan azan dia mulai bersegera dari dia istinjanya, terus dilanjutkan lagi dengan wudhunya, terus dilanjutkan lagi dengan perjalanannya ke masjid, terus lagi kalau seandainya ada qabliyahnya, baru setelah itu dikumandangkan yang namanya iqamah. Itu tetap dikatakan mendapatkan di awal waktu. Dikatakan mendapatkan di awal waktu. Jadi sekarang ya urufnya kita sekarang, kebiasaannya kita sekarang ada perubahan, pergeseran. Pergeseran tentang memahami sholat di awal waktu. Kenapa? Karena yang dikatakan awal waktu itu kalau di masjid sudah Allahu Akbar. Selesai salat di masjid tidak dikatakan mendapatkan awal waktu. Karena yang namanya kesibukan setiap insan itu berbeda-beda. Ada yang dia bisa dengar azan langsung dia beserta, ada yang tidak bisa, dia lagi kerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha misalnya. Yang namanya kami jadikan yang namanya siang itu tempat nyari duit. Tidak bisa, dia lagi kerja. Dari kerja, ketika kerja tadi mungkin badannya ada najisnya. Ketika dengar azan ya dia harus ganti dulu setelannya tadi, tidak mungkin ya. Nah ganti setelan itu bukan 1 menit 2 menit. Butuh waktu. Belum lagi dia misal ke rumahnya dulu. Kalau seandainya dia ragu dia mandi, baru setelah itu ada jaraknya. Nah itu kadang waktunya itu tidak cukup dengan hanya 10 menit atau 15 menit. Apakah dikatakan orang tersebut tidak mendapatkan awal waktu? Tidak. Nah ini. Cuman di masyarakat sudah pergeseran yang namanya sholat di awal waktu itu sudah berubah. Kenapa? Karena dirusak dengan jam digital. Karena jam digital itu sudah jadi paten, tidak bisa diganggu gugat lagi. Makanya di antara sunnahnya seseorang itu menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ditunggu. Misalnya belum ada nih rame, ditunggu. Jadi yang ditunggunya itu bukan suara sirinenya, bukan itu yang ditunggu. Tapi memang jamaahnya ditunggu. Sudah ada belum? Nah, ditunggu. Masih ada waktu sholat di awal waktu. Tapi ala kulli hal semuanya ada maslahatnya. Keduanya itu ada maslahatnya. Jadi jalannya juga pelan-pelan, jangan tergopoh-gopoh, wala ta'jal, jangan cepat-cepat. Wa qul fi tariqika, dan bacalah di dalam perjalananmu. Jadi ketika dalam perjalanan kita dianjurkan berzikir, kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi
berjalan pun kita tata dulu niat kita. Saya ini ke masjid ini untuk apa? Saya berangkat ke masjid ini untuk dinilai saya ini rajin ke masjid, atau dicap saya ini supaya orang yang selalu ke masjid, atau memang saya ini rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditata dulu niatnya. Kalau saya tidak ke masjid nanti seperti diabsen sama jamaah masjid. Si fulan tak ada, mana si fulan? Langsung dicibir, langsung diomongan. Tata dulu ketika keluar dari rumah, jadi tata dulu. Tujuannya apa ke masjid itu? Apakah memang ibadahnya untuk Allah? Apa sebaliknya ibadahnya itu untuk makhluk? Untuk makhluk. Makanya baca doa ketika mau ke masjid, baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebagaimana orang-orang hambamu minta kepada Engkau. Wa bihaqqir raghibina ilaika, sebagaimana orang-orang yang ingin mengharapkan kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan hak orang-orang yang berjalan menuju kepadamu. Nah, jadi jalan. Fa inni, ya Allah, sesungguhnya aku lam akhrud asyara, aku berjalan ini tidak lain niat aku itu bukan untuk berbuat yang namanya kejahatan, wala batara, atau berbuat zalim, wala riya', dan aku juga berangkat ke masjid ini bukan riya', bukan dapat nilai konten dari makhluk. Bukan supaya dilirik makhluk lah, wala riya', wala sum'ata, atau merasa diriku ini hebat. Kalau riya' itu minta pujian orang lain, ibadahnya karena orang lain. Sum'ah ini memandang dirinya itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya jangan sampai di dalam masjid hidayah ini merasa dirinya itu ahli taat, abid. Wah, saya ini rajin, saya ini orang yang taat. Hati-hati, itu rusak sudah ibadahnya. Orang lain itu malas dan segala macamnya. Dibenarkan itu hatinya itu. Wala sumu'ata, bukan merasa diriku itu yang terbaik. Aku nih berangkat ke masjid di awal waktu selalu berjamaah dan segala. Bal kharajtu itiqa'a sakhatik, tapi aku berangkat ke masjid ini, keluarnya aku ke masjid ini untuk supaya menghindar dari murkamu. Jangan sampai aku termasuk orang-orang yang kau murkai. Wa batigha'a mardatik, dan yang hanya ku harapkan itu keluarnya aku, berjalannya aku ke masjid ini, dan aku nanti akan melaksanakan ibadah ibtigha'a mardatik, hanya mengharapkan ridhamu ya Allah. Fa as'aluka, maka aku minta kepada Engkau ya Allah, antun qidhani minan nar, selamatkan aku dari yang namanya api neraka. Selamatkan aku dari neraka. Wa tudkhilanil jannah, masukkan aku ke surga. Wa anta ghafira li dhunubi, dan aku minta kepada Engkau ampuni segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Kalau sudah setiap hari kalau keluar kayak gitu, enak hati, tenang hati. Mana lagi bakal ngurusin orang, ngelirik sana. Ada sudah berangkat belum? Ini si Anu ada nggak? Tidak ada lagi sudah. Karena yang dia fokuskan dirinya dulu. Aku ini berangkat ke masjid ini kenapa? Karena penilaian dari Khalik atau makhluk. Penilaian yang menciptakan, yang memberikan rezeki, atau makhluk. Kalau seandainya dilatih seperti itu, ya Allah, aku berangkat ke masjid ini minta ridhonya Engkau ya Allah.
Minta pujiannya Engkau ya Allah. Bukan minta pujian makhluk, minta pujiannya Engkau ya Allah. Dan aku ini banyak dosa. Tolong langkahku ini dihitung ibadah, jangan dihitung murka. Makanya sering Nabi Muhammad itu mengingatkan orang-orang yang ahli ibadah, yang banyak ibadah, diingatkan hati-hati. Innallaha yataqabbalu minal muttaqin, yataqabbalu minal mukhlisin. Allah itu hanya menerima ibadah yang ikhlas, menerima ibadah orang yang bertakwa. Nah, kita nanti akan kita lanjutkan dengan kitab Risalatul Mudzakarah. Jadi jangan sampai berangkat ke masjid, rajin ke masjid, senang yang namanya berjamaah, tambah hari menjadikan dirinya itu tambah naik karena sombong, sum'ah tadi, merasa dirinya aku ini rajin ibadah, yang lain tidak ke masjid, tidak rajin ibadah. Jangan sampai seperti itu. Habis sudah amal kita, tidak bakal nanti ketika di akhirat dibuka laporannya kosong, yang ada catatannya riak, sum'ah, kibir, sombong semua. Habis. Kata Allah Subhanahu, aku tidak mau laporan ini hambaku. Cari, minta sama orang yang kau riakkan tadi. Ini engkau beramal bukan karena aku tidak mau amalan ini, tidak aku terima. Jangan sampai situ, rugi kita. Makanya nanti kata Rasulullah, tahukah kalian, kata Rasulullah itu, siapa itu orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu orang yang sudah banyak amal tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan dosa orang lain itu ditimpakan kepada dirinya. Kenapa? Dia menghibah orang, menggonjeng orang, mencaci orang, menyakiti orang, tetangganya, kerabatnya, saudaranya. Habis semuanya. Ketika amal perbuatannya tadi diambil semuanya, rupanya tidak cukup, rupanya masih ada tanggungan lagi. Kepada orang-orang di sekitarnya masih ada tanggungan lagi. Ini sudah, amalannya sudah habis, diambil. Dosa-dosa orang tadi ditimpakan kepada dia. Bukannya masuk surga, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi mulai kita yang namanya ibadah itu, sekarang mungkin kita masih sebatas dengan ibadah zahir, tapi mulai mencari, belajar ibadah batin. Salatnya zahiran wa batinan, wudunya zahiran wa batinan, bahkan makan pun zahiran wa batinan. Makan itu apa? Nah, jadi mulai diawali dengan yang seperti insya Allah ketika kita beribadah akan mendapatkan lezat. Kalau seandainya dimulai dengan yang seperti itu, akan mendapatkan yang namanya kekhusyuan. Gimana mau khusyuk? Belum sholat dia sudah memikirkan orang yang di sampingnya. Kenapa orang yang sholatku seperti ini? Kenapa dia kayak gini? Kok seperti ini? Di depanku kok seperti ini? Atau misalnya orang lagi sholat, diperhatikan kenapa sholat? Nah, sudah rusak, sudah sibuk dengan ibadah orang lain. Makanya jangan sampai seperti itu. Ya, itu kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Nah, lanjut kita selingi bahwasanya kemarin masuk ke sebab yang kedua, yang namanya orang bisa menjauh dari ketaatan dan senang dengan yang namanya mukhalafah, melanggar perintahnya Allah itu karena kata Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, tidak lain karena unsur utamanya, sebab utamanya ini dari empat ini. Dari empat ini orang bisa malas taat, senang maksiat ini karena empat sebab ini. Pertama karena jahal, bodoh, dia tidak punya ilmunya. Yang kedua karena imannya yang lemah. Kemarin sudah kita bahas antara jahal dan dha'ful iman. Lanjut kita yang ketiga, sebab yang ketiga tulul amal. Angan-angan yang terlalu tinggi. Ini angan-angan yang terlalu tinggi
Nanti yang keempat, kalau seandainya waktunya masih mencukupi, karena makan yang haram dan makan yang syubhat. Nah, ini 4 faktor ini yang menyebabkan orang itu susah untuk taat, senang dengan maksiat. Nah, kita membahas faktor yang ketiga. Wa amma tulul amal. Adapun angan-angan yang terlalu tinggi, famadhmumun jiddan, sangat tercela sekali. Bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirah wa amarad dunya. Bahkan kata Habib Abdullah, gara-gara sebab tingginya angan-angan tadi, ini menjerumuskan dia, mengajak dirinya itu menghancurkan akhiratnya, dan mengajak dia untuk seakan-akan ayo makmurkan yang namanya dunia ini, hidupkan dunia, kejar itu yang namanya dunia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, yanju awwalu hadhihi al-ummati biz-zuhdi fid dunya wa qasril amal. Umatku selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku selamat karena apa? Karena mereka zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bukan diartikan hidup melarat. Jangan diartikan zuhud ini hidup melarat. Ini bukan hidup melarat. Kenapa? Karena yang namanya kemelaratan itu bisa menyebabkan kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufra. Orang yang terlalu melarat, dia lupa, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya lemah. Nanti kenapa hidupku seperti ini? Nanti bakal sampai puncaknya, kenapa Allah begitu kejam kepadaku? Nah itu sumbernya melarat. Ini melarat dari karena terlalu melarat, akhirnya lemah imannya. Bukan zuhud itu bukan diartikan melarat hidupnya. Zuhud itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dia manfaatkan, dan tidak terlalu semangat apalagi rakus untuk menambah pundi-pundi urusan dunia. Wa qasril amal, dan amalnya tak terlalu tinggi. Yang penting Allah ridha sama aku, yang penting amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya yang penting keluargaku tercukupi dari makannya, pakaiannya, tempat istirahatnya, alhamdulillah sudah. Nanti untuk kemewah-mewahan tidak terlalu. Hiasan-hiasan, pajangan-pajangan tidak terlalu. Yang penting tadi keluargaku alhamdulillah sehat semuanya, makannya cukup, tempat tidurnya alhamdulillah bisa dia. Jadi selamatnya umat ini katanya. Kenapa? Karena mereka zuhud terhadap dunia dan tidak terlalu tinggi yang namanya angan-angannya. Wa yahlaku akhiruha bil hirs 'ala dunya wa tul aman. Dan celaka umatku ini, umatku celaka karena mereka terlalu rakus dengan dunia. Dan tingginya angan-angannya tadi. Cita-cita tinggi betul. Sampai menghalalkan segala cara. Wa qala alaihi salatu wassalam, di lain tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minasyaqai arba'un, termasuk tanda orang celaka ini 4. Ini tanda orang celaka, keras hatinya. Apa? Jumudul aini, tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis, takut, ya Allah aku ini selama ini aku sholat diterima tak sama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini aku baca Al-Quran diterima tak sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku lakukan ini Allah ridho tak sama aku, atau sebaliknya. Jumudul, tidak pernah dia ngoreksi, nangis, ya Allah. Ibadahku masih kurang, ya Allah. Salatku masih belum sempurna, ya Allah. Nangis ya. Tidak ada yang tahu. Nangis ini tidak ada yang tahu. Antara dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaswatul qalbi, mata yang tidak pernah nangis, hati yang keras. Berat sekali kalau nerima nasihat orang itu, berat sekali. Apa namanya tuh?
Tidak enak hatinya itu. Dapat nasihat dari orang tuh seakan-akan orang tuh ngurusin dirinya. Keras hati. Kau tidak usah nasihatnya aku. Aku lebih pandai dari engkau. Keras hatinya. Kalau seandainya menerima kebenaran itu susah betul. Dikatakan indah, aku lebih pandai dari kau. Qaswatul qalb, keras hati. Bagaimana orang yang seperti ini bisa meningkat keimanannya tadi, ketakwaannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Keras hatinya, tidak mau. Sedangkan kata Rasul, ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat, seluruhnya nasihat. Kalau seandainya tidak mau nasihat, ya sudah, susah. Wal hiris, tamak. Wa tulul amal. Wa tulul amal. Bukan amal. Jadi ada amalun pakai huruf ain, amalun. Ada amalun pakai huruf hamzah. Kalau amal ibadah. Tapi kalau amal angan-angan. Tingginya amal-amal. Kalau tulul amal, kalau pakai ain bagus. Banyak ibadahnya. Kalau ini banyak angan-angan ya bahaya. Nah ini bahayanya angan-angan tanpa ditingkatkan, disandarkan dengan ibadah, bahaya, tamak dan angan-angan. Makanya di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah orang yang kalau hatinya itu sudah pasti selamat sudah. Hati, kenapa? Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya hatinya Rasulullah itu sudah dibersihkan oleh malaikat. Beberapa kali dibuka, hatinya Rasulullah sudah dibersihkan. Artinya aman, sudah steril dari hadzus syaitan, dari tempat-tempat setan itu tidak mungkin. Rasulullah itu sudah aman, steril dari gangguan bisikan-bisikan setan itu. Tapi Rasulullah tidak pernah lepas dari doa. A'udzu bika min kulli amalin yulhini, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari angan-angan yang melalaikanku. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Tidak lain Nabi Muhammad ini mengajarkan umatnya, jangan terlalu tinggi angan-angan. Jangan merasa diri itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. Ucapannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada rakyatnya, kepada murid-muridnya, orang-orang yang hidup di sekitarnya. Pesan Sayyidina Ali, yang aku takutkan kepada kalian, kalian mengikuti hawa nafsu dan tingginya angan-angan. Ini takut. Amma tiba'ul hawa, kenapa yang aku takutkan dari kalian itu mengikuti hawa nafsu dan tinggi angan? Karena dengan mengikuti hawa nafsu maka terhalang dari yang namanya kebenaran. Orang kadang berbicara ilmunya dengan hawa nafsu, kadang dirinya sendiri bicaranya dengan hawa nafsu. Na'udzubillah. Ini nasihat untuk diri saya juga. Jangan sampai mengeluarkan apa yang disampaikan itu keluar dari hawa nafsu. Ngelatih diri kita, semuanya ini kita ngelatih diri kita. Jangan sampai salah dalam berniat. Tujuan kita tidak lain untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya hawa nafsu. Jadi tidak ada, misalnya kalau seandainya pun ada sindiran-sindiran itu bukan karena hawa nafsu. Sindiran itu karena cinta. Sindiran itu pengen wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pengen ngasih nasihat untuk kebenaran, untuk selalu berbuat sabar, karena dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Mudah-mudahan niatnya itu betul-betul tulus, tidak campur dengan hawa nafsu. Kalaupun bercampur dengan hawa nafsu, ya Allah, mudah-mudahan tetap Engkau berikan pahala, karena masih belajar. Kita ini masih belajar, bukan sudah di puncak. Wa amma tulul amal, adapun yang namanya angan-angan yang tinggi, fayunsil akhirah, dia akan lupa akhirat.
Banyak angan-angan tadi, lupa dia sama akhirat. Wah, numpuk ini, ingin itu. Belum beli ini, belum. Ada HP baru, pengen beli. Wah, keluaran baru, lihat ini. Oh, Masya Allah. Lupa dia dengan akhiratnya. Bahaya. Makanya yang paling aku takutkan, kata Sayyidina Ali, ngikutin hawa nafsu dan tingginya angan-angan. Maka ada riwayat mengatakan man tala amaluhu sa'a amaluhu, barang siapa yang tinggi angan-angannya maka jeleklah amal ibadahnya. Apa itu yang dimaksud tingginya angan-angan itu? Fatulul amali ibaratun an istish'ari tulil baqa fid dunya. Dia merasa dirinya itu akan lama hidup di dunia. Jadi yang namanya tulul amal itu, angan-angan yang tinggi, ngerasa dirinya itu bakal panjang umur. Ya. Wa huwa dalun min sabihi ala fardil hamaqati wa nihayatil ghaban. Ini menunjukkan, kata Al-Habib Abdullah Haddad, ini orang terlalu sudah di puncaknya kedunguan, kebodohan. Yang namanya dunia tidak bakal kekal, kita tidak tahu kapan waktunya kita bakal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu. Tapi nyatanya kita sibuk berinvestasi. Wah, nanti ini. Tapi investasi akhirat lupa kita. Nah, ini bahayanya orang yang angan-angan tinggi. Seakan-akan apa yang dia kerahkan seluruhnya tadi untuk ngejar dunia, seakan-akan panjang umur. Tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dengan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu ghada wa'mal li akhiraka ka'annaka tamutu ghada. Ada riwayat mengatakan i'mal li dunyaka, kerjakan urusan duniamu seakan-akan engkau itu hidup lama. Ada riwayat seperti wa'mal li akhiraka, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan kerjakan urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Tidak bertentangan. Memang yang namanya rezeki itu panjang, jangan takut. Kalau seandainya hari ini dapat, ada hari esok, itu maksudnya. Bukan artinya seakan-akan tumpuk lagi, banyak. Kejar urusan dunia, muka annaka ta'ishu abada. Seakan-akan engkau hidup selamanya, abadi. Kenapa? Rezeki itu besok ada lagi, tenang aja. Hari ini nggak dapat, besok dapat insya Allah. Besok pun dapat, tidak putus asa. Kenapa? Dia berpikir dunia itu bakal abadi. Jadi dia tidak terlalu tamak. Tapi kalau akhirat, wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi ketika urusan akhiratmu, kerjakan seakan-akan engkau akan mati besok. Kita tak mungkin meninggalkan nih. Kalau besok bakal mati, sholat belum nih, belum ngerjakan sholat, besok mati, takut kita. Dan bagaimana persiapan kita nanti kalau seandainya besok bakal mati? Nah, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Fa innahu qad dayya'al hazma wa tamassaka bil wahm. Orang yang merasa dirinya bakal hidup lama di dunia, dia akan meninggalkan yang namanya yang pasti. Apa? Akhirat hisab itu pasti. Wa tamassaka bil wahm, dan dia berpegang teguh kepada yang waham, yang tidak pasti. Justru yang tidak pasti apa? Umurnya tadi, ajalnya tidak pasti, kapan dia. Walau qila lahu masa hal taziqu bil baqa ila sabah atau sabahan hal taziqu bil baqa ila sama ila al masa laqala la. Jadi kalau seandainya pun waktu ditanya, engkau percaya? Waktu sore ditanya, kau percaya nggak nanti kalau seandainya sore ini bakal ada? Nggak percaya. Kita nggak tahu kapan kiamat, kapan ajal datang. Apakah masih bisa ketemu sore atau bisa ketemu pagi? Tsumma huwa ya'malu lidunyahu amalu man la yamut. Tapi ditanya, kamu percaya, kamu yakin enggak umurmu bakal panjang? Oh, saya enggak yakin. Saya enggak yakin bakal besok itu masih hidup atau masih ketemu sore atau ketemu pagi. Tapi kenyataannya apa yang dia lakukan sehari-hari itu seakan-akan ketika dia mengejar dunia itu seakan-akan dia hidup terus. Lisannya mengatakan, ya umur kita tidak tahu.
Umur kita tidak tahu. Tapi apa yang dia kerjakan seakan-akan dia merasa dirinya itu bakal hidup selamanya. Nah, ini keliru. Jadi alangkah dunguknya kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad orang yang seperti ini. Jadi kalau seandainya dia dikasih tahu bahwa kamu ini bakal kekal di dunia, diiming-iming bakal kekal, sudah dia tidak akan meninggalkan satu jengkal pun kecuali bagaimana cara dia bisa menumpuk harta-harta yang ada di dunia. Bahaya sekali. Wah, selagi bisa, selagi ada umur kejar terus nih. Habis pokoknya apa, belum lagi proyek ini, habis kejar ini, kejar lagi. Tapi kalau urusan akhirat nantilah. Nanti aku mau tobat, nanti. Jadi orang yang seperti ini bakal menggampangkan ibadah, gampangin, ngeremehkan ibadah. At-taswif katanya. Wa antul amal yakunu taswif. Gampanglah nanti lah, belum lah nanti. Nah orang yang seperti ini, yang nanti ini orang yang seperti seorang laki-laki yang mandul, yang tidak punya anak. Artinya dia tidak punya kebaikan sama sekali. Makanya disebutkan ada riwayat mengatakan inna aktsara siyah ahli nar minat taswif. Orang-orang penduduk yang ada di neraka itu mereka berteriaknya karena menyesal. Kenapa dulunya selalu mengucapkan nanti. Tidak bersegera untuk berbuat amal baik. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Nyesel sudah masuk neraka dan nyesel, ya Allah, kalau seandainya ajalku ini ditangguhkan ya Allah, langsung mati, fa'asaddaqa, aku pastikan aku mau bersedekah, aku mau beramal. Sudah masuk neraka atau dikubur itu sudah dinampakkan yang namanya nanti tempatmu di neraka. Nyesel sudah. Baru mau sedekah, fa'asaddaqa wa akum, baru aku pasti janji kepada engkau ya Allah, aku mau menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, baca Quran, zikir, salawat. Kalau kayak gitu sudah, tidak ada lagi, tinggal penyesalan. Dalam ayat yang lain, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin menangguhkan umurnya seseorang itu kalau sudah tiba waktunya. Nah, kalau sudah kita yakin seperti itu, apa yang kita mau persiapkan? Makanya nasihat guru-guru kita, bahwasanya sholatlah engkau ini seperti sholatnya muwaddi', sholat orang yang mau pamitan. Jadi di antara guru kita itu, kalau seandainya dia merapikan shaf, kalau kita kan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Nah ditambah sama guru kan, sallu salatam muwaddi', salatah kalian sebagaimana salatnya orang yang mau berpisah. Jadi seakan-akan menjadikan salatnya ini adalah akhir dari salatnya. Nah gimana? Berusaha supaya mendapatkan keridhaan Allah dari salat ini. Allah terimalah salatku ini, walaupun sekali pun terimalah. Sallu salatam muwaddi'. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Allah mengingatkan kepada orang-orang ini kalau seandainya yang taat bakal dapat ganjaran, yang tidak taat, yang maksiat diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak mau juga, tidak kebal juga dengan nasihat fadhuqu, kalau gitu rasakan kalian. Orang-orang yang zalim, maka tidak ada lagi penolong. Kalau sudah mati, sudah habis umurnya, tidak ada lagi penolong. Makanya fayakhruju minad dunya bihasratin la akhir laha. Ketika keluar dari dunia, maka dia membawa yang namanya penyesalan tak ada ujungnya lagi. Tidak ada ujungnya lagi, nyesal, disiksa saja.
wa nadamah lantihalaha, penyesalan yang tak ada ujungnya. Tak habis-habis, nyesel. Di neraka itu nyesel saja. Faqassir ya akhi, kata Habib Allah Haddad, maka kurangilah dari yang namanya angan-angan kosong itu. Jangan terlalu banyak angan. Ya. Wal yakun ajalaka nasba ainak, jadikan yang namanya ajal itu seperti di depan matamu itu. Wa amalaka wara'a dhahrik, angan-anganmu itu di belakang, jangan di depan. Wasta'in ala dzalika bil iktsar min dzikri hadimil ladzat. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak ingat mati, makanya dianjurkan ziarah kubur. Orang-orang mati itu bakal ketemu juga ada waktunya. Wa mafraqul jama'at wa tafakkar fi man daraja amamaka min al-ma'arif wal qurbat. Melihat, tafakkur bagaimana orang-orang yang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah karena mereka taat. Nah, contoh orang yang seperti itu, bagaimana nama mereka itu tetap harum. Jadi jangan sampai kita mati dicap ini orang sombong, ini orang yang suka ngurusin orang, ini orang, wah si fulan ini ceritanya pokoknya jelek-jelek. Jangan. Ketika kita mati itu meninggalkan cerita yang indah, cerita yang bagus. Masya Allah, ini orang yang memakmurkan masjid, orang yang selalu perhatian sama masjid, orang yang senang baca Al-Quran, orang yang gemar berzikir, orang yang gemar bersalawat, orang yang murah senyum. Kenalnya seperti itu. Jangan sampai sebaliknya, ini orang wajahnya selalu muram, masam dan segala macam, sinis sama orang terus. Jangan sampai seperti itu. Tidak enak betul. Ketika mati kita dengar orang kayak gitu tidak enak. Diceritakan seperti kita udah mati, udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Dapat ceritanya cerita jelek. Makanya kadang-kadang kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tayamum. Sedangkan air itu ada. Wa rubbama daraba alaihi salam biyadi alal haid litayamum. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersegera tayamum. Akhirnya ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa nggak nyari dulu? Kenapa nggak nyari dulu? Sedangkan air itu kalau dicari di sana ada. Karena memang di daerahnya Rasulullah memang umumnya memang tidak ada air, bukan banyak air. Kenapa nggak nyari dulu, kata sahabat? Innal ma'a minka qaribun, ya Rasulullah, coba dulu, air mungkin ada tuh. Bisa dapat air. Fayaqul, kata Rasulullah, la adri la'alli la ablughuhu. Aku tidak tahu, takutnya tidak nyampe, tiba-tiba belum sempat melaksanakan sholat, tiba-tiba sudah dijemput ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya mempersiapkan amal, jangan sampai. Makanya kita ketika dalam perjalanan, sedangkan di dalam perjalanan itu kita tidak sempat untuk sholat dengan sempurna, makanya diperintahkan sholat hurmatul waktu, sholat menghormati waktu. Masuk sholat nih, tidak bisa kita, badan najis, kendaraan tidak berhenti. Kalau saatnya berhenti sudah keluar waktu sholat. Gimana caranya ini? Sudah sholat hurmatul waktu, sholat menghormati waktu. Takutnya tidak sempat perjalanan selesai, kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan sholat. Kalau seandainya tidak melaksanakan sholat li hurmatil waktu tadi, kena tanggungan gitu. Nah seperti itu. Saking ibadah itu betul-betul diperhatikan. Masih ada waktu nggak? Berapa menit lagi waktunya? No. Pas. Ada pertanyaan? Pasti ada satu bab lagi yang belum kita selesaikan, yaitu tentang makan haram dan syubhat. Silakan, Bang. Masalah apa?
Man arafa nafsahu arafa rabbuhu. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan pasti dia akan selalu taat dengan ibadahnya, itu kuncinya. Iya. Ketika dia mengenal Allah, pasti dia akan rajin dalam beribadahnya. Ketika dia mengenal Allah, pasti dia rajin ibadahnya. Tapi kalau seandainya dia malas beribadah, berarti menandakan dia itu belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya saya ini belum kenal Allah jadi saya malas beribadah. Justru itu fatal buat dirinya. Kenapa? Karena dia belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Berarti dia dihitung orang yang selalu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada pengajian, mengatakan aku ini belum kenal, jadi belum wajib, itu salah. Salah yang seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah kenal kepada Allah, pasti ibadahnya pasti sangat hebat sekali. Caranya mengenal Allahnya dengan apa dia? Mengenal Allahnya dengan apa dia? Apa? Supaya lebih dekat. Ya, supaya lebih dekat itu dengan ibadah. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jadi, kalau yang namanya fardu itu tidak boleh ganggu gugat sudah. Kalau seandainya yang namanya ibadah wajib itu seakan-akan itu kita pekerjaan yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Sudah keharusan. Itu yang fardu. Nah, ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan sunnah. Dengan sunnah. Jadi kalau seandainya pengen dekat, pengen kenal kepada Allah, tandanya apa? Lihat ibadahnya tadi. Bukan ibadah wajib loh. Kalau ibadah wajib tidak bisa. Belum dikatakan dia itu kenal kepada Allah. Dan bahkan harus dia melaksanakan kewajiban. Tapi kalau pengen dekat lagi sama Allah, lebih cinta kepada Allah, bagaimana dalam urusan ibadah sunnahnya. Nah, itu. Caranya seperti itu, kejar terus. Ada ibadah ini, kejar. Semampunya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Senang misalnya dia tadi senangnya dengan ngaji, karena ngaji itu seakan-akan dia sedang berinteraksi. Baca ngaji, nikmat. Tapi ibadah wajibnya tidak dia tinggalkan. Jangan sampai dia ngaji saja tanpa sholat wajib, dah keliru. Jadi caranya supaya kenal sama Allah, tingkatkan kualitas ibadah. Baru kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.